Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala di Irak terdapat komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Palestina. Jumlah mereka sekitar 120.000 orang dan mereka sudah berada di Irak sejak 2.500 tahun yang lalu. Di luar mereka sebanyak 5.000 orang Yahudi dari berbagai daerah juga akan datang untuk menziarahi sebuah makam dan merayakan tradisi Paskah setiap tahunnya. Lalu makam siapakah yang dimaksud? Terletak di dekat Najaf, sekitar 130 km dari kota Baghdad. Itu adalah makam Nabi Yehezkiel, nabinya orang-orang Yahudi. Namun setelah pendirian negara Israel tahun 1948, dalam kurun waktu tahun 1951 hingga 1952, orang-orang Yahudi Irak beremigrasi dalam sebuah operasi rahasia yang direkayasa oleh Israel. Operasi pemindahan orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan, yakni Israel, mengakhiri kehadiran 2.500 tahun orang Yahudi di tanah Babilonia, nama kuno Irak. Operasi tersebut dinamai Operasi Ezra dan Nehemia. Menurut keyakinan orang Yahudi, Yehezkiel orang yang telah membawa mereka ke Irak dalam sebuah pelarian. Kini orang-orang Yahudi Irak telah pergi lagi ke tempat pelarian yang baru, yaitu Israel. Siapa Yehezkiel dalam Islam? Sampai hari ini identitas Yehezkiel di dalam Islam masih menjadi perdebatan. Aisyah Hidayatullah, seorang profesor studi Islam di Universitas San Francisco, Amerika Serikat, dalam buku Encyclopedia of Islam, mengatakan bahwa Yehezkiel adalah salah seorang nabi di dalam Islam dan di dalam Islam dia disebut dengan Zulkifli. Nama Zulkifli disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 48. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Selanjutnya kita akan melihat perspektif dari sudut pandang At-Tabari, sejarawan Islam klasik. At-Tabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dia dilahirkan pada tahun 839 di Tabaristan, sekarang Iran, dan meninggal pada tahun 1923 di Baghdad, Irak. At-Tabari seringkali disebut sebagai sejarawan Islam, namun sesungguhnya di luar itu, dia juga seorang ahli tafsir Al-Quran. Bahkan meski sekarang sudah tidak ada pengikutnya lagi, dia juga pernah dijadikan imam mazhab dalam Islam. Terkait identitas Yehezkiel, At-Tabari mempunyai pendapat lain. At-Tabari memang membenarkan bahwa yang dimaksud Zulkifli dalam ayat di atas adalah seorang nabi, tapi dia merupakan orang yang berbeda dengan Yehezkiel. Kisah tersendiri tentang Yehezkiel dalam versi At-Tabari akan diceritakan kemudian. Menurut At-Tabari, Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub. Waktu itu dikisahkan, menjelang kematiannya saat dia berusia 93 tahun, Ayub menunjuk Haumal, putranya, untuk menjadi pewarisnya. Namun setelah Ayub meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk putra Ayub lainnya yang bernama Bishr untuk menjadi seorang nabi. Dialah yang kemudian disebut dengan nama Zulkifli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkifli kemudian diperintahkan olehnya untuk mendakwahkan tentang ketauhidan. Zulkifli tinggal sepanjang hidupnya di Syria dan dia meninggal pada usia 75. Sebelum meninggal, Zulkifli menunjuk putranya Abdan untuk menjadi pewarisnya. Yehezkiel menurut At-Tabari. Dalam Ta'rikh Ar-Rasul wa Al-Mulk, At-Tabari mengatakan bahwa Yehezkiel adalah seorang nabi dari keturunan bangsa Israel. Kisah tentang Yehezkiel merupakan salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, siapa nama tokohnya tidak disebutkan. Berikut ini adalah ayat yang dimaksud. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Menurut At-Tabari, semua ulama terdahulu, sahabat Nabi dan beberapa generasi setelahnya sepakat bahwa Yehezkiel adalah salah satu wali di antara wali-wali lainnya yang bertanggung jawab terhadap bangsa Israel.
Nama lengkapnya adalah Yehezkiel bin Buzi dan dia adalah orang yang biasa disebut Ibnu al-Ajuz, anak dari seorang wanita tua. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Yehezkiel bin Buzi dinamai Ibnu al-Ajuz karena ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak laki-laki meskipun dia sudah tua dan mandul. Kemudian Allah memberikan kepadanya. Untuk alasan itulah dia disebut putra wanita tua. Dialah yang mendoakan orang-orang yang disebutkan Allah dalam kitab suci kepada Muhammad SAW. Sebagaimana itu telah sampai kepada kita, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Sementara itu di dalam dunia Islam, umumnya orang-orang hanya mengetahui bahwa hanya Nabi Isa alaihi salam saja yang memiliki mukjizat untuk dapat menghidupkan orang mati. Namun menurut At-Tabari mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 243 dan riwayat-riwayat para ulama terdahulu, sahabat Nabi dan beberapa generasi setelahnya, ternyata ada Nabi lainnya yang memiliki mukjizat menghidupkan orang mati. Dialah Nabi Yehezkiel atau dalam pelafalan bahasa Arab disebut Hizkiel. Berikut ini adalah riwayat yang dimaksud. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, kemalangan menimpa beberapa orang Israel disebabkan adanya bencana pada waktu itu. Mereka mengeluh tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Apakah kami akan dimatikan? Kami ingin beristirahat dari apa yang kami alami sekarang. Allah berfirman kepada Yehezkiel, umatmu mengeluhkan kemalangan, menyatakan bahwa mereka ingin mati dan beristirahat. Tetapi apa yang tersisa bagi mereka dalam kematian? Apakah mereka berpikir bahwa aku tidak dapat membangkitkan mereka setelah kematian? Jadi berangkatlah ke dataran yang luas itu, karena di sana ada 4.000. Mereka adalah orang-orang yang dikisahkan oleh Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Bangkitlah dan kabarkan kepada mereka. Sekarang tulang belulang mereka sudah berserakan, burung-burung dan binatang pemangsa telah mencerai beraikan mereka. Namun Yehezkiel menyeru mereka, berkata, wahai tulang belulang yang berserakan, Allah memerintahkanmu untuk menyatu kembali, dan tulang belulang dari masing-masing orang menyatu kembali. Kemudian Yehezkiel menyeru untuk kedua kalinya mengatakan, wahai tulang belulang, Allah memerintahkanmu untuk dibalut daging. Mereka kemudian ditutupi oleh daging dan setelah daging oleh kulit dan menjadi tubuh. Kemudian Yehezkiel menyeru untuk ketiga kalinya mengatakan, wahai engkau roh, Allah memerintahkanmu untuk kembali ke tubuhmu. Roh mereka hadir atas izin Allah dan mereka memujinya dengan serentak. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.